baik. Di hari ini kami bersyukur dan bersuka cita karena oleh karena kasih Tuhan kami bertemu berkumpul di rumah ibadah ini untuk datang membalas kebaikan Tuhan yang Tuhan senantiasa berikan di dalam kehidupan kami. Rangkaian ibadah kami di sepanjang pagi hari ini, mulai dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami di pagi hari ini memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kami, di dalam kami mengiring akan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami mengaku di hadapan Tuhan, kami sering lalai dan lemah di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di pagi hari ini hamba berdoa memohon ampunan dari-Mu ya Tuhan, memohon belas kasihan dari-Mu ya Tuhan, agar kiranya kehidupan ini benar-benar kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Acara kami di pagi hari ini kami tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Sedang jemaat Tuhan yang masih dalam persiapan, dalam perjalanan menuju tempat ini, Engkau tibakan di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kuasa setan, kuasa kegelapan sudah dikalahkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang sangat berkuasa. Kami membuka ibadah kami di pagi hari ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah kita pagi hari ini sudah dibuka dengan doa. Kita sama-sama yakin dan percaya kita ada di dalam hadirat Tuhan. Amen. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Tuhan siap memberkati kehidupan kita, asalkan kita mau tertuju, hati pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Kita mau puji agungkan Dia, karena Dia Allah yang sungguh amat baik bagi kita. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Haleluya. Kasih setia
yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita tetap muliakan Tuhan dengan pujian kita yang kira-kira. Mari bersama kita berjuang terus. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Memberikan kesempatan bagi kaum pria untuk memberikan pujian bagi Tuhan. Haleluya.
orang-orang percaya, kita selalu hidup memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita masih tetap muliakan Tuhan dengan pujian kita yang giran-giran. Kita mau bersorak bagi Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan. Haleluya. Haleluya, ku bersorak, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, Tuhan memberi, kita sama-sama berdiri. Kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak, maju jalan. Pergi ke negeri yang amin. Jalan-jalan namanya. Tetapkanlah langkah, amin. Ikutilah langkah Yesus. Tetapkanlah langkahmu sampai Tuhan Yesus datang. Maju jalan. Maju jalan dalam namanya Tuhan. Tetapkanlah langkahmu. Ikutilah langkah Yesus, amin. Tetapkanlah langkahmu sampai Tuhan Yesus datang. Maju jalan pergi ke negeri yang amin. Haleluya. Maju jalan dalam namanya Tuhan. Tetapkanlah langkahmu. Ikutilah langkah Yesus. Tetapkanlah langkahmu sampai Tuhan Yesus datang. Maju jalan. Maju jalan pergi ke negeri yang amin. Maju jalan dalam namanya Tuhan. Oh haleluya. Tetapkanlah langkahmu. Ikutilah langkah Yesus. Tetapkanlah langkahmu sampai Tuhan Yesus datang. Majulah jalan ke surga, tangga hari majulah. Yesuslah banyak beserta, lebih manis rasanya. Majulah, majulah jalan ke surga, tangga hari majulah. Yesuslah banyak beserta, lebih manis rasanya. Majulah, majulah jalan ke surga, tangga hari majulah. Yesuslah banyak beserta, lebih manis rasanya. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap maju di dalam Engkau. Kami mau tetap mengiring kepadamu Tuhan. Dalam kondisi apapun kami Tuhan, kami percaya ketika kami maju untuk Engkau, kami melihat kuasa Allah, kami melihat pertolongan Allah menyertai setiap kehidupan kami. Kami mau katakan kepadamu Tuhan, kami mau tetap maju di dalam Engkau. Kami mau tetap cinta, kami mau tetap mengasihi Engkau. Sekalipun ada banyak badai dan topan, kami mau tetap maju terus. Kami mau tetap mencintai Engkau Tuhan. Itulah komitmen di dalam kehidupan kami.
telah layak kesalahan kami Tuhan. Kami rindu berdamai dengan Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang melihat kehidupan kami, bagaimana iman kami yang sungguh di hadapan hadirat-Mu. Karena itu Tuhan pakai hamba-Mu di dalam beberapa Tuhan, bekerjalah dengan kuasa-Mu Tuhan, agar supaya setiap hamba-Mu Tuhan itu benar-benar menjadi benih di dalam kehidupan kami untuk bertumbuh di hadapan hadirat Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan selanjutnya saya berikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini sinkron dengan pujian yang kita naikkan untuk mengawali firman Allah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini setelah lewat masa pandemi corona, kita rasa bangsa kita, bahkan setiap keluarga pribadi kita senang. Tetapi kenyataannya sepertinya ya, badai corona lewat, tapi saya lihat ada banyak kesulitan kebijakan pemerintah untuk kita lepas dari kesulitan ini. Di grup BAMAK ya, Badan Kerjasama Antar Gereja, Bu Camat memberi ultimatum, tolong kasih tahu akan Pak Jemaat supaya hati-hati jangan bakar-membakar, karena di hutan lindung di Soputan sedang terjadi kebakaran ya. Hari ini katanya kepolisian dan tentara mau turun, mau cek lagi bagaimana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan belajar firman Allah di dalam Injil Markus pasal yang keempat. Ada satu pengalaman dan cerita yang banyak kali kita orang Kristen dengar, ini firman Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita bergantian membacanya. Ayat 35 bilang begini di dalam Markus 4. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, berarti mau malam, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat selanjutnya, jemaat Tuhan, 1, 2, 3. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebelah. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kami. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
kita semuanya selalu diberkati oleh Tuhan karena kita sudah mengambil bagian dari pembacaan firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ayat-ayat ini banyak kali dan sering kali kita dengar hamba Tuhan menyampaikan ini. Ini adalah salah satu pengalaman nyata dari Tuhan kita bersama murid-muridnya pada waktu mereka ada di Danau Galilea. Ini merupakan satu pengalaman yang nyata dan membuktikan ini loh Tuhannya orang Kristen. Dia sangat hebat, dahsyat dan luar biasa. Melalui ayat-ayat ini saya beri judul firman Allah, Badai Kehidupan. Maka tadi saya katakan sinkron dengan lagu yang kita nyanyikan untuk menyambut firman Allah. Meskipun ada badai kehidupan, lalu kita katakan, mampukah kita tetap cinta Tuhan? Mampukah kita tetap setia sama Tuhan? Itu persoalan hidupnya. Itu permasalahan dalam hidup. Kita bisa setia, kita bisa cinta sama Tuhan kalau hidup kita itu jauh dari badai. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran firman Allah ini, sesungguhnya dalam hidup ini saya coba belajar ada 3 model badai kehidupan. Dari cerita ini ada 3 model badai dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bentuk badai kehidupan itu seringkali dalam hidup ini bentuk wujudnya gangguan iblis. Ya, gangguan iblis. Itu badai kehidupan. Contohnya, waktu kita lagi jalan, enak-enak jalan, ya, tahu-tahu ada kira-kira pocong lewat. Memang pocong betulan, bukan pocong mainan, saudara. Itu artinya apa? Ada sesuatu yang mengganggu ketenangan kita, ada sesuatu yang menghalangi sukacita kebahagiaan hidup kita. Karena yang pertama, badai bentuknya serangan dari kuasa kegelapan atau iblis. Ini badai yang pertama. Badai yang kedua, ya, angin topan. Badai yang kedua di sini saya tulis, badai yang bentuknya fenomenal alam. Apa contohnya Bapak Ibu Saudara? Badai yang dialami oleh murid-murid Tuhan dari Markus pasal 4. Inilah badai yang kedua. Orang nggak bisa memprediksi. Contohnya saudara, tahu-tahu terjadi tsunami. Ini namanya badai hidup fenomenal alam yang terjadi karena keadaan alam yang ada. Dan waktu itu Yesus dan murid-muridnya itu ada di perahu, ya. Ini badai yang kedua, badai yang mau tidak mau kita alami karena fenomenal alam. Saya lama melayani di daerah kepulauan saudara. Kalau di laut itu, kalau ada angin puting beliung, ya, itu nampak di laut saudara. Pusaran angin kencang seperti corong, ya, itu kalau di laut nampak. Kenapa nampak? Karena begitu luas laut itu nampak, dan itu nggak bisa kita hindari. Kalau badai itu berjalan, angin puting beliung itu berjalan menghadapi atau menghadap gereja ini, mau tak mau kira-kira atapnya bisa terbang nggak saudara? Bisa. Nggak bisa kita bilang, badai jangan kamari ke sana tuh, nggak bisa saudara. Itu namanya yang kedua, badai kehidupan yang modelnya fenomenal alam. Makanya saya selalu bilang, setiap manusia kita punya jalan hidup masing-masing. Benar saudara?
Jalan hidup saya tidak sama dengan jalan hidup Bapak Gamal, tidak sama dengan jalan hidup Bapak Yul, tidak sama dengan jalan hidup Om Dea, tidak sama. Punya jalannya masing-masing. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga saya tulis di sini. Badai kehidupan terjadi. Badai terjadi karena ketidakakuratan kita kepada Tuhan. Ini yang namanya badai terjadi karena kesalahan pribadi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, yang perlu kita mengerti kenapa badai itu harus kita alami. Kenapa pendeta masalah ini itu harus kita alami? Ya. Ada beberapa penyebab. Ada 3 tadi penyebab tadi, ya. Badai yang dikerjakan oleh kuasa iblis, seperti badai yang dikerjakan oleh iblis seizin Tuhan, badai yang diberikan kepada Ayub. Ayub lagi senang-senangnya, Ayub lagi bahagianya, Ayub lagi melimpah hartanya. Lalu Tuhan tanya Pak Iblis, ngana tuh lihat Ayub? Iblis, ngana tuh lihat Ayub? Oh ada. Kita beredar-edar, berkeliling. Mari bagaimana saya bisa sontong pada dia? Dia Tuhan pagari. Tuhan itu sangat yakin kepada Ayub. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan sangat yakin kepada Ayub. Ayub adalah pribadi yang hidup saleh benar kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang sama iblis, sudah Job, saya yakin Pak Ayub, tak ambil itu pagar. Oh, nanti kita lihat, kita mau gabung pada dia. Benar saudara? Itu badai yang pertama yang dikerjakan oleh iblis. Iblis nggak senang kita ada dalam ketenangan. Iblis nggak senang kita ada dalam kebahagiaan. Dia akan mengambil celah, dia akan mengambil kesempatan di mana saya bisa menghancurkan keluarga A, bagaimana saya harus dapat menghancurkan keluarga B. Oh mungkin lewat kesehatan, oh mungkin lewat ekonomi, oh mungkin lewat cinta kasih. Itu iblis saudara. Dan singkat cerita, iblis mendatangkan badai atas keluarga Ayub dari banyak segi. Pertama dari segi ekonominya diporak-porandakan. Seluruh pekerja yang bekerja di padang rumput menggembalakan dombanya, pekerjanya bilang, oh mereka saling berkelahi, dan akhirnya dombanya habis. Itu badai yang menyerang Ayub dalam bentuk ekonomi. Usahanya, perusahanya hancur. Lalu kabar yang kedua, dia dengar anak-anaknya yang 10 itu lagi bersenang-senang. Dia lagi pergi ke mall kira-kira sih, lagi pesta, dan dia ada yang memberi kabar kepada 10 anakmu mati. Itu badai keluarga. Dan yang terakhir, badai yang terakhir yang diberikan oleh iblis kepada Ayub. Bapak Ibu Saudara, saudara tahu, sampai istrinya bilang gitu, yuk sudah Jo, tidak usah jadi hamba Tuhan, sudah Jo, tidak usah jadi murid Tuhan, sudah Jo, tidak usah setia sama Tuhan. Kalian dapat kesehatan itu, hidupmu hancur, kulitmu hancur. Bahkan Alkitab katakan Bapak Ibu Saudara, istri Ayub apa? Meninggalkan Ayub. Saya yakin dia tinggalkan karena yang pertama, Ayub sebenarnya tidak kaya, miskin total. Yang kedua, Ayub sebenarnya tidak ganteng. Seluruh entero kulit tubuhnya itu hancur dengan bara, dengan borok, jijik, ya. Itu salah satunya. Dan yang terakhir, istri Ayub meninggalkan Ayub karena ditengoknya, dilihatnya Ayub tetap
lebih setia sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, badai kehidupan tadi saya katakan ada 3 modelnya. Dan kita lihat contoh dari firman Allah. Ayub tadi alami badai yang begitu berat. Tapi sekali lagi, orang yang hidup saleh, takut akan Tuhan, apapun bentuk badainya, dia tetap yakin Tuhan mampu. Amin saudara. Tuhan sanggup. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan kembali ke firman Allah, Bapak Ibu Saudara. Kita akan kembali ke firman Allah. Kenapa badai itu datang? Itu yang perlu kita tanda tanya dalam hidup. Kenapa badai itu datang? Penyebabnya coba kita lihat di ayat firman Allah, ayat yang ke-35 dulu. Coba balik dulu Vina. Ini penyebab yang pertama. Kenapa badai hidup itu datang dalam hidup kita? Ini yang pertama. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Siapa yang pertama ajak Yesus? Pertama yang ngajak murid-muridnya ke seberang, menyeberang di Danau Galilea itu siapa, Bapak Ibu Saudara? Yesus, ya. Marilah kita bertolak ke seberang. Selama Yesus yang memimpin hidup kita, selama Yesus yang selalu kita dengarkan, meskipun hari sudah malam kan, waktu itu waktu sudah petang, berarti hampir malam, ya. Orang kalau malam itu kerjanya terbatas, jarak pandangnya terbatas. Satu waktu saya pernah, walaupun saya biasa berlayar di satu pulau A ke pulau B dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara, ya. Lalu kami pulang biasa, lewat laut yang biasa. Tapi satu ketika, waktu kami menyadak bawa senter banyak, kecil senternya, ya, kami memaksakan pulang waktu itu 6:30 berangkat. Saudara tahu pada waktu itu air laut itu terjadi surut, tahu ya surut ya, airnya turun deras. Jadi di laut itu air makin surut deras. Jadi kita pulang lawan arus kita arus ke sana, kalau ke depan air itu surut ke belakang. Jadi saudara, karena lawan arus, seharusnya kita 1 jam bisa sampai 1 jam setengah, saudara, pelan. Dan apa yang terjadi waktu kami jalan, kalau air di laut itu sudah begitu kering, lalu kendaraan yang kami pakai, katinting pompong yang kami pakai itu kandas, saudara. Kandas naik di atas batu karang. Karena apa, saudara? Karena tidak ada senter yang terang. Tidak sadar bahwa air laut itu sudah mulai kering. Dan kami masih ingat, kami kandas di batu karang di sebelah sini, umpama sebelah kiri. Pendeta senior di sebelah sana, sebelah kanan. Dia kandas di sebelah sana, saya kandas di sebelah sini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini fenomenal alam. Karena kita pikir, oh masih sempat, ternyata air sudah duluan mengering. Jadi maaf cakap, kami harus tahan perahu itu supaya tidak tabah balik, ya. Kami tahan 3-4 jam, tunggu air laut pasang lagi, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus yang memimpin kita,
Meskipun malam, kita tidak takut bahaya. Tapi ayat yang ke-36, coba buka Vina, ayat 36. Ini satu perbedaan jarak, saudara. Ayat 36 bilang ini, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Beda toh? Kalau yang ayat 35 tadi, Yesus ajak, yuk kita ke seberang. Dong cuek saudara, dong cuek, masa bodoh. Tapi saudara, di ayat 26 dikatakan, ya, banyak, saya ulangi, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta. Seharusnya yang membawa itu siapa? Yesus bawa murid. Tapi di ayat 36 dikatakan Yesus yang dibawa. Mari Jo Yesus, mari Jo Tuhan, ya. Beserta mereka, ya, membawa Yesus beserta dengan mereka, dan dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertainya. Saudara bayangkan, Yesus ajak, Yesus duduk di perahu, Yesus tunggu, mari Jo, mari Jo. Murid cuek dulu. Biasa tuh kalau lagi pesta rohani, ya, ngobrol, akhirnya molor. Dan setelah mulai malam, baru muridnya bilang, mari Jo, Yesus mari Jo, kita sudah duduk di sini. Dan Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, di dalam cerita firman Allah ini, ya, di dalam ayat 36 ini, kenapa Yesus dicuekin? Karena murid Tuhan merasa Tuhan Yesus ngana belum pengalaman kuat, ngana belum pengalaman belayar. Kita ini Petrus mungkin, oh kita ini selama dari kelas 3 SD kita ikut tapi papa berlayar menangkap ikan. Kita so tahu ini musim angin barat, kita so tahu ini musim timur. Cuman Alkitab nggak tulis pada waktu itu musim apa, ya. Saya yakin pada waktu itu teduh. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita di dalam kekristenan kita, dalam kita sebagai orang percaya, kita menganggap kita lebih pengalaman, kita lebih tahu, oh kita lebih ngerti, sama dengan murid Tuhan. Murid merasa, oh Yesus belum punya pengalaman, biar dia duduk. Singkat cerita, meskipun murid-murid Tuhan memahami medan yang dia jalani di laut itu, satu ketika ayat selanjutnya katakan terjadi angin topan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita di laut itu hanya ada dua musibah, ya. Yang pertama musibah karena dibikin angin yang kuat itu. Kalau kita di laut lepas, ada badai, kita nggak bisa lari kemana-mana, saudara. Makanya ada lagu katakan, lagu lama bilang, nenek moyangku apa? Lalu kenapa bukan kakek moyangku kau? Kenapa nenek? Itu tanya sama yang bikin lagu itu. Orang kalau sudah di laut, kalau kena badai itu tidak boleh mundur, jalan terus. Karena kalau dia mundur balik ulang, so kena badai, kecuali belum kena. Kalau so kena badai mundur, itu langsung tenggelam, saudara. Kenapa? Karena waktu kita mundur, badai langsung gampang membalikkan perahu kita. Kita pernah waktu belum sama istri pakai perahu, lalu pakai layar, bikin dari terpal, layar segitiga. Rupanya enak, saudara.
ditolak sama angin itu, layarnya laju jalannya. Satu waktu saking lajunya asik kita tak tawa, angin balik hantam dari sebelah. Kita hendak lepaskan tali, kan ada tali yang kita harus pegang. Jadi kira-kira kalau angin balik itu harus tepat lepas. Supaya apa? Supaya layarnya itu nggak makan angin. Saya saking asiknya, saya masih ingat ada anak sekolah minggu suku laut. Om Markus saya lepas tuh tali. Saya asik sudah sekali. Saya lambat lepas, angin dari sebelah depan hantam, langsung tuh balik begini saudara. Tuh perahu tuh berbalik, jatuh, telungkup itu perahu. Kenapa telungkup? Karena ada tiang layar, lalu ada terpalnya itu, angin berbalik langsung nggak bisa seimbang, berbalik. Nah, Bapak Ibu Saudara, Petrus sudah biasa itu menguasai medan, dia pikir aman. Waktu badai topan semakin besar, ada satu ayat kalau kita baca di sana. Murid-muridnya bilang apa? Yesus, tidak pedulikah engkau kalau kita mau binasa? Tidak pedulikah engkau? Kalau dalam bahasa aslinya lebih maksa, lebih keras, lebih kasar. Tidak pedulikah engkau Tuhan kalau kita coba mampus ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, badai terjadi yang pertama karena seringkali kita merasa lebih hebat dari Tuhan yang membela kita. Sama dengan murid-murid Tuhan, mereka merasa diri, saya lebih pengalaman kok Yesus, biar dong anak tidur John. Kita merasa terbiasa dengan apa yang kita lakukan melalui kebenaran firman Allah. Saudara perhatikan, yang pertama, mari jangan pernah kita meremehkan kemahakuasaan Tuhan. Amin saudara. Meskipun kita sudah punya pengalaman, jangan pernah, apapun yang terjadi, Tuhan itu harus menjadi pemimpin kita. Tuhan harus jadi penuntun hidup kita. Yang kedua, di sini saya tulis saudara, ya, kenapa badai itu datang dalam hidup kita? Kesalahannya karena seringkali kita merasa diri kita mampu. Tapi waktu kita alami badai itu, sama dengan Petrus, Tuhan enggak pedulikan engkau kalau kita mau binasa. Yang kedua, badai membuat kita mengerti bahwa kita butuh Tuhan. Katakan amin saudara. Badai membuat kita mengerti bahwa dalam hidup ini kita butuh Tuhan. Waktu muridnya sudah kepayahan, baru dia bangun. Yesus bangun, tidak pedulikah engkau? Itu membuktikan bahwa ternyata kita masih butuh kita. Cuma Alkitabnya tidak tulis, maka Tuhan pura-pura tidur. Saya yakin Tuhan itu nggak tidur lelap, saudara. Karena di dalam ayat firman Allah, di dalam Mazmur, tolong buka dulu Vina, Mazmur pasal 127, 21 maksud saya. Mazmur 127, 21 ayat 4. Mazmur 121 ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadi kira-kira Tuhan itu tidur betul tidak saudara? Tidak, dia tiduran. Ya. Sulit untuk orang di atas laut, kena angin topan, gelombang tinggi, dia tidur ngorok jarang, saudara. Ya. Yunus juga waktu ada di perahu, ya,
di kapal ada ombak, dia takut, dia masuk di dalam bagian skoci, di bagian mesin dia tidur. Bapak Ibu Saudara, ini Allah kita. Sesungguhnya tidak tertidur dan tidak terlelap penjaga Israel. Kalau hari ini kita Bapak Ibu Saudara sedang ada dalam badai masalah, badai kehidupan, percayalah Allah kita tidak pernah tinggalkan kita. Katakan amin saudara. Allah kita tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu on time untuk menolong kita. Dia selalu standby untuk menolong kita. Karena dia tidak pernah tertidur. Makanya waktu murid-murid Tuhan, dia bangunkan Yesus. Yesus nggak langsung ngomong, itu kuat nggak, pandai, so hebat. Itu enggak, sudah. Yesus langsung berdiri. Dia berdiri di muka perahu. Dia berdiri, dia mengangkat tangannya. Lalu dia berkata, angin, topan, gelombang, teduhlah. Bapak Ibu Saudara, Allah kita tidak hanya sekedar menjaga kita dari kesulitan, tapi yang kedua, Allah kita itu Allah yang mampu mengatur keadaan fenomenal ini. Amin saudara. Saya ingat tahun berapa itu terjadi tsunami di Aceh. Orang habis, banyak habis, ribuan orang mati, jutaan rumah hancur karena tsunami. Itu namanya badai fenomenal alam, tidak bisa dihindari. Tapi ingat, badai fenomena alam yang dialami oleh murid Tuhan bisa diatasi hanya dengan Yesus yang menjadi pemimpinnya. Katakan amin saudara. Waktu Yesus berdiri dan berkata, angin, topan, gelombang, redahlah engkau. Dia seketika itu dia. Dan saudara, kalau saudara punya pengalaman di laut, saudara mencari di laut, habis badai lalu tenang, itu teduh sekali, enak sekali. Kadang-kadang laut saudara perhatikan gelombang, tapi kalau musim teduh itu enak sekali, nikmat sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya di setiap badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan telah menyiapkan kenikmatan atas orang percaya. Sama dengan murid Tuhan, ya. Murid Tuhan yang kedua, dia alami badai. Tujuannya supaya murid Tuhan memahami bahwa dalam hidup dia selalu perlu Tuhan untuk membela. Yang ketiga, yang terakhir saudara, ayat yang ke-39 sampai ayat ke-41. Tolong buka Vina di dalam ayat pokok kita tadi. Ini bagian yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-39. Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat terakhir. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bapak Ibu Saudara perhatikan, murid-murid Tuhan yang hari-hari bersama dengan Tuhan, yang boleh saya katakan 24 jam bersama dengan dia. Waktu ada gelombang, dia takut, khawatir. Tapi waktu Yesus menghentikan gelombang itu, murid Tuhan ada dalam ketakutan, tapi model takut yang pertama dan takut kedua itu berbeda.
Mereka takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan Yesus ini? Sehingga angin dan danau itu mendengar dia. Tuhan kita sangat hebat, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita sangat hebat sekali, sangat hebat. Dia yang memegang keberadaan dunia ini. Ya, kita hidup di muka bumi ini. Kalau orang-orang ya ilmu-ilmu perbintangan, di atas sana ada berjuta-juta galaksi, berjuta-juta galaksi, namun mereka bisa berjalan dan tidak saling bertabrakan. Konon katanya kalau ada satu bintang saja tabrakan, jatuh bintang itu sampai di bumi. Saya sudah lupa itu di daerah mana itu, di Pulau Jawa. Satu bintang jatuh, satu galaksi jatuh, itu DP lubang seperti lapangan bola. Itu sisanya, saudara. Nah, Allah kita, Allah penguasa alam. Amin, saudara. Saya masih ingat kenapa saya tertarik menjadi orang Kristen. Karena saya lihat ada hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang sekarang sudah meninggal, pendiri gereja GBI Mawar Sarang. Saya lihat dengan mata saya sendiri, pendeta Jacob Nahuai, waktu dia bikin KKR di kota Dumai. Hujan deras, orang sudah mulai yang bawa payung, dia buka payungnya, yang nenek bawa dia sudah mulai lari keluar dari lapangan bola Angku Putri di Dumai. Waktu pendeta yang kemudian, jemaat, kalau engkau tidak mau basah kuyup, jangan keluar dari lapangan ini. Dia berdoa. Saudara tahu, redamar cuma di lapangan Angku Putri itu. Di luar hujan deras, yang tadinya sudah lari keluar, balik ulang, saudara. Kuasa doa yang penuh dengan iman kita naikkan kepada Tuhan Yesus. Yesus mampu. Karena apa? Kenapa dia mampu, Bapak Ibu Saudara? Karena sekali lagi, Yesus penguasa atas alam ini. Itu yang saya lihat sendiri. Ya. Hal yang kedua juga pernah saya lihat, pendiri gereja GKII, Gereja Kristen Iman Indonesia, namanya pendeta, dia orang Batak, sudah saya lupa, Benyamin Munte. Saya lihat hal yang sama, KKR di lapangan bola Teladan Medan, hal yang sama. Dia berdoa, hujan deras, dia berdoa, tidak hitungan ketiga berhenti itu hujan, cuma di lapangan bola Teladan Medan. Itu yang saya lihat dengan mata saya. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita menjadi umat-umat Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, yang tidak hanya sekedar Tuhan engkau baik karena engkau tolong saya, tapi mari jadilah kita orang percaya yang sama dengan murid Tuhan. Kita terpesona dengan kehebatan Tuhan kita. Sama dengan murid Tuhan, siapa gerangan Yesus ini sehingga angin danau dengar kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan begitu baik. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita mengikuti perjamuan asa yang kudus, kita akan menyiapkan hati kita. Perjamuan asa yang kudus itu menyediakan mujizat bagi kita. Perjamuan asa yang kudus itu menjadikan kita orang-orang yang mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu salibnya, salibnya. Haleluya. Yesus Tuhan. Muli
hapuskan